Boleh perkenalkan, nama saya Armansyah Ramadan Saputra. Hari ini saya akan mau menjelaskan soal TS saya, yaitu dari mata kuliah kimia. Dan di sini ada dua lembar ya teman-teman. Ini dua lembar. Ini adalah soal saya dari hari ini. Saya mau menjelaskan tentang soal dan jawaban, atau bisa dibilang cara untuk menyelesaikan soal-soal dari UTS berikut. Oke, simak ya videonya teman-teman. Nah, di sini saya mau menjawab soal dari nomor 1. Oke, mari kita mulai ya. Nah, untuk yang soal 1, yaitu soalnya adalah sopannya 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruangan tertutup menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Langkah pertama yang terpenting, kita tulis persamaan reaksi yang setara. Reaksi antara kalsium nitrat dan amonium fluorida menghasilkan kalsium fluorida atau endapan, dinitrogen monoksida atau N2O, dan uap air. Nah, ini untuk soal langkah-langkah nomor 1 adalah yang pertama, tuliskan persamaan reaksi setara. CaNO3 2 ditambah 2NH4F sampai CaF2 ditambah N2O ditambah H2O. Nah, untuk langkah kedua itu hitung massa-massa molar dan masing-masing zat. CaNO3 sama dengan 40 tambah 2 atau 14 tambah 48 sama dengan 164 mol. Nah, yang kedua NH4F sama dengan 14 tambah 4 ditambah 19 sama dengan 37 mol. Nah, yang ketiga CaF2 sama dengan 40 ditambah 38 sama dengan 78 mol. Yang kedua N2O sama dengan 44 mol. Yang terakhir yang kelima H2O sama dengan 18 mol. Nanti yang ketiga hitung mol masing-masing bereaksi. Mol CaNO3 2 sama dengan 16,8 gram dibagi 164 mol, yaitu hasilnya 0,1024 mol. Untuk mol NH4F sama dengan 17,5 gram dibagi 37 mol sama dengan 0,473 mol. Nah, untuk yang langkah keempat, tentukan bereaksi dan pembatas. Dari persamaan 1 mol CaNO3 2 bereaksi dengan 2 mol NH4F. CaNO3 2 0,1024 mol membutuhkan NH4F dengan yaitu 0,1024 dikali 2 sama dengan 0,2048 mol. Nah, ini tersedia 0,4773 mol sampai NH4F berlebih, jadi CaNO3 2 adalah bereaksi pembatas. Untuk langkah kelima, hitung mol dan massa produk berdasarkan CaNO3 2 sama dengan 0,1024 mol. A. Kalsium fluorida CaF2 perbandingannya 1:1. Mol CaF2 sama dengan 0,1024 mol. Massa CaF nya sama dengan 0,1024 dikali 78, yaitu 7,9872 gram, atau kita bulatkan menjadi 8 gram aja. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu yang B, dinitrogen monoksida N2O perbandingannya adalah 1:1. Mol N2O sama dengan 0,1024 mol. Massa N2O nya 0,1024 dikali 44, yaitu 4,5056 gram. Kita bulatkan aja menjadi 4,5 gram. Nah, yang C, uap air H2 atau H2O perbandingannya adalah 1:4. Mol H2O nya adalah 0,1024 kali 4, yaitu 0,4096 mol. Massa H2O sama dengan 0,496 dikali 18 sama dengan 7,3728 gram, atau kita bulatkan menjadi 17 gram. Nah, untuk jawaban akhir dari soal nomor 1, massa zat yang dihasilkan yaitu kalsium fluorida atau CaF2 8 gram, dinitrogen monoksida
N2O 4,5 gram, uap air H2O 7,4 gram. Nah, di sini saya akan membacakan soal nomor 2, yaitu suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH. Untuk menentukan susunan campuran itu dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,009 mol HCl, di mana X sama dengan 9. Berapa persen massa CaO dalam campuran itu? Oke, saya akan jelaskan jawaban ini dengan langkah-langkah ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama diketahui 1 gram campuran CaO ditambah CaOH2. Setelah dilarutkan air, semua jadi CaOH2. Lalu dinetralkan dengan 0,009 mol HCl. Reaksi CaOH2 ditambah 2 HCl sama dengan CaCl2 ditambah 2H2O. Mol CaOH2 efektif dalam larutan sama dengan 0,009 per 2, yaitu 0,0045 mol. Mol ini berasal dari CaO 1 mol CaO sama dengan 1 mol CaOH2. Terus yang kedua CaOH2 langsung dari 1 mol. Nah, misal massa CaO sama dengan X gram, maka X per 56 ditambah 1 min X per 74, yaitu hasilnya 0,0045. Nah, mari kita selesaikan langkah-langkah berikut ini. 74X tambah 56 dikurangi 56X sama dengan 0,0045 dikali 4144. 18X sama dengan 18,648 dikurangi 56. 18X sama dengan minus 37,352. Tetap negatif, salah arah, atau bisa dibilang karena CaO2 lebih kuat basah per gram. Oke, sekarang kita pakai cara yang benar dan bisa bilang cepat ya teman-teman. 1 gram CaO2 ekuivalen dengan 2/56 sama dengan 1/28 mol HCl. 1 gram CaOH2 ekuivalen dengan 2/74 sama dengan 1/37 mol HCl. Misal persen CaO sama dengan 4P persen, yaitu P per 100, yaitu terus per 28 ditambah 100 dikurangi P per 100 per 37, yaitu hasilnya 0,009. P per 28 ditambah 100 dikurang 100 min P per 37, hasilnya sama dengan 0,9. 37P ditambah 28, 100 dikurangi P sama dengan 932,4. 9P sama dengan 932,4 dikurangi 2800. Nah, dan ini hasilnya masih negatif ya teman-teman, berarti data 0,009 itu masih terlalu kecil. Nah, untuk hasilnya adalah 9P sama dengan 93,4 dikurangi 2800. Persen massa CaO sama dengan 56%. Nah, jawaban ini adalah 56% ya teman-teman, setelah dihitung dengan metode standar titrasi campuran CaO dan CaOH2. Persen massa CaO dalam campuran adalah 56%. Oke, kita akan menjawab untuk soal nomor 3. Yaitu soalnya adalah suatu elektron memiliki harga bilangan kuantum utama n = 5.
Tentukan masing-masing bil kuantum yang lainnya, yaitu yang pertama, tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 802. Yang kedua, tentukan bilangan kuantum utama azimut dan magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Dan oke, kita akan menjawab untuk soal nomor 3. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama untuk jawaban soal nomor 3 ini adalah N sama dengan 5, yaitu kemungkinan bilangan kuantum lainnya. Nah, yang pertama L atau bilangan kuantum azimut sama dengan 0,1234. Dan yang ML sama dengan minus L sampai plus L. Dan yang MS sama dengan plus 1/2 atau min 1/2. Contohnya 5S sama dengan 5,0,0 ditambah 1/2. 5P yaitu sama dengan 5,1 dikurangi minus 1/0 ditambah 1 ditambah 1/2. Dan yang 5D sama dengan dalam kurung 5,2 minus 2 sampai ditambah 2,1/2 dan seterusnya. Nah, untuk langkah yang kedua, ion SO2 O2- jumlah elektron dikurang E2. Nah, untuk yang langkah 2 yaitu ion SO2 O2-. Nah, yang langkah 2, ion SO2- jumlah elektron sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10 E-. Konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Diagram orbitalnya 1s yaitu tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. 2s tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah. 2p tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah, tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah. Sampai 3 kali ya teman-teman. 3 yaitu subkulit 4D. N sama dengan 4, L sama dengan 2, ML sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Yang MS plus 1/2 atau min 1/2. Jadi untuk kombinasi yang mungkin adalah 4,2, min 2, ditambah 1/2 atau 4,2, min 2, min 1/2 sampai 4,2, plus 2, min 1/2. Total kemungkinannya adalah 10 ya. Oke, untuk soal nomor 3 sudah saya jawab. Mari kita lanjut soal nomor 4. Oke, kita akan melanjutkan dari soal nomor 4. Bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya. 1 6C, 3 19K, 4 20Ca, 5 165, 6 13 AI. Nah, oke, di sini akan saya akan menjawab serta sedikit menjelaskan untuk dari soal nomor 4 berikut ini. Nah, untuk atom, konfigurasi elektron dan kecenderungan mencapai kestabilan. Nah, untuk atomnya 6C, konfigurasi elektronnya adalah He, 2s2, 2p2. Kecenderungan mencapai kestabilannya menerima 4e- sampai jadi C4-, jarang atau berbagi 4e- kovalen sampai oktet.
Untuk atom 19K, konfigurasi elektronnya Ar4s1, yaitu melepaskan satu emin sampai K+, atau gas mulia seperti Ar. Untuk atom 20Ca, konfigurasi elektronnya Ar4s2. Kecenderungan mencapai kestabilannya adalah melepaskan 2 emin sampai Ca2+, gas mulia seperti Ar. Untuk atom 16S, konfigurasi elektronnya 6E, 3S2, 3P4. Kecenderungan mencapai kestabilannya adalah menerima 2 emin sampai S2- atau oktet seperti Ar. Untuk atom 13 Al-nya, konfigurasi elektronnya adalah Ne, 3S2, 3P1, dan kecenderungan mencapai kestabilannya adalah melepaskan 3 emin sampai Al3+, untuk atau oktet seperti Ne. Nah, untuk kesimpulan nomor 4 ini adalah golongan 1A dan 2A lepas elektron jadi kation, dan golongan 6A terima 2 emin jadi anion. Dan untuk golongan 3A, Al sampai lepas jadi 3 emin. Golongan 4A, C sampai kovalen berbagi elektronnya. Oke, sekian dari saya untuk soal nomor 4 ini. Nah, untuk ini saya akan membacakan soal saya nomor 5, yaitu ban sepeda diisi udara hingga volume 2 liter, tekanan jadi 5 atom, suhu 300 K. Berapa mol udara di dalamnya? R sama dengan 0,08206 L atom mol -1 K -1. Nah, untuk langkah-langkah dari jawaban saya nomor 5 ini adalah langkah yang pertama-tama pakai rumus gas ideal, BV sama dengan nRT. Kita cari N dulu atau mol. Nah, yang kedua atau langkah kedua, tulis rumus jadi N sama dengan BV dibagi RT ya teman-teman. Nah, untuk yang langkah ketiga ini, masukkan angka P sama dengan 5 atom, V sama dengan 2L, R sama dengan 0,08206, T sama dengan 300 K. Untuk langkah keempat, hitung pembilangannya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Untuk langkah kelima, hitung punya-punya. 0,8206 dikali 300 sama dengan 24,618. Untuk langkah keenam, N sama dengan 10 dibagi 24,618 sama dengan 0,406 mol. Nah, untuk yang langkah 7 ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Kalau mau massa mR udaranya 29 gram atau mol, massanya yaitu 0,406 dikali 29 sama dengan 11,8 gram. Jadi untuk jawaban akhir, jumlah mol udara 0,406 mol dan massanya yaitu 11,8 gram. Oke, dari saya sekian, terima kasih untuk jawaban saya dan soal saya untuk mata kuliah kimia. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.